Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang prosa fiksi angkatan Balai Pustaka. Simak penjelasan berikut ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam contoh prosa fiksinya, di sini saya akan menjelaskan apa itu Angkatan Balai Pustaka. Nah, Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh Komisi Forde Volkslitteratur pada tahun 1920-an. Di antaranya ada Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Mara Rusli, Muhammad Kasim, dan Merari Siregar. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri karya sastra pada Angkatan Balai Pustaka. Nah, yang pertama itu bersifat didaktis. Sifat ini berpengaruh sekali pada gaya penceritaan dan struktur penceritanya. Semuanya ditujukan kepada pembaca untuk memberi nasihat. Yang kedua yaitu bercorak romantis. Nah, dari masalah kehidupan sehari-hari yang menekan. Kemudian yang ketiga yaitu ada permasalahan adat, yaitu terutama pada masalah adat kawin paksa, pemanduan, dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu ada latar cerita yang pada umumnya latar daerah, pedesaan, dan kehidupan daerah. Nah, berikut merupakan contoh karya sastra atau prosa fiksi pada periode Balai Pustaka, yaitu ada novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli, kemudian ada novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, dan novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Semua itu merupakan prosa fiksi novel yang sangat terkenal pada masa Angkatan Balai Pustaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Nah, novel Siti Nurbaya adalah sebuah roman Indonesia yang ditulis oleh Mara Rusli. Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka, Penerbit Nasional Negeri Hindia Belanda pada tahun 1922. Penulisnya dipengaruhi oleh pertentangan antara kebudayaan Minangkabau dan penjajah Belanda yang sudah menguasai Indonesia sejak abad ke-17. Nah, berikut ini merupakan sinopsis singkat cerita tentang novel Siti Nurbaya. Siti Nurbaya menceritakan cinta remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah ketika Samsul terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Belum lama kemudian, Nurbaya menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Maringgi yang kaya tetapi kasar sebagai cara untuk ayahnya hidup bebas dari hutang. Nurbaya kemudian dibunuh oleh Maringgi. Pada cerita Samsul yang menjadi anggota tentara kolonial Belanda membunuh Maringgi dalam suatu revolusi lalu meninggal akibat lukanya. Nah, novel Siti Nurbaya ditulis dalam bahasa Melayu yang baku dan mencakup teknik penceritaan tradisional seperti pantun. Novel Siti Nurbaya menyinggung tema kasih tak sampai, anti pernikahan paksa, pengorbanan, kolonialisme, dan kemodernan. Novel yang disambut baik pada saat penerbitan pertamanya ini sampai sekarang masih dipelajari di SMA se-Nusantara. Novel ini pernah dibandingkan dengan Romeo dan Julia karya William Shakespeare serta legenda Tiongkok Sampek Eng Tai. Nah, itu tadi penjelasan prosa fiksi pada angkatan periode Balai Pustaka, yaitu novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.